Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Caranya adalah dengan terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, izinkan saya pada kesempatan ini sedikit mengupas tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tauhid yang kokoh akan membuat manusia senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pengatur, maka kita selaku makhluknya adalah yang diatur. Sebagai yang diatur, tentu sudah seharusnya tunduk dan taat kepada yang mengatur. Jika selaku yang diatur kita tidak mau patuh, maka hal ini disebut sebagai pembangkangan atau pengingkaran. Hadirin, di dalam surah Al-Ikhlas yang kita semua tentu hafal, terkandung risalah terpenting dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran itu adalah mengesahkan Allah serta mensucikannya. Terdapat suatu riwayat yang mengatakan bahwa surah ini sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Karena siapa saja yang menyelami maknanya dengan perenungan yang mendalam, pasti akan memahami bahwa semua penjelasan dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kekurangan dapat kita temukan dari surah ini. Hadirin, pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang. Sebab berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu apapun. Tegasnya, keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Hadirin, esa pada zatnya berarti bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Berbeda dengan manusia yang tersusun dari berbagai macam zat atau senyawa kimia, esa pada sifatnya bermakna tidak ada satu pun sifat makhluk yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan esa pada af'al berarti bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa untuk membuat semua perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Hadirin, ayat yang kedua dari surah Al-Ikhlas adalah Allahus Samad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Pada ayat ini, Allah menambahkan penjelasan tentang sifatnya yang Maha Esa itu, bahwa hanya kepada Allah kita memohon, sebab hanya Allah lah yang pantas untuk tempat kita mengadu, hanya Allah yang pantas untuk tempat meminta pertolongan, dan hanya Allah lah yang pantas untuk diharap. Apalagi di masa sulit ini. Semua kita merasakan sulitnya mencari nafkah untuk keluarga. Maka hanya Allah tempat kita meminta kecukupan rezeki sambil terus berusaha dengan bekerja secara tekun dan sabar. Sehingga kita tidak seperti orang yang lemah iman, selalu mengeluh seolah-olah tidak mengetahui bahwa Allah itu Maha Penolong. Kita pun menyadari bahwa kita ini bodoh, tidak memiliki pengetahuan, apalagi Allah tidak memberikan kita ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, teruslah belajar sambil berdoa kepada Allah, minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita juga menyadari betapa lemahnya kita ini apabila Allah tidak memberikan kita kekuatan. Dialah Allah yang Maha Penolong dan sebaik-baik penolong. Siapapun kita tanpa melihat status sosial kita. Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, tanamkanlah keyakinan ini bahwa Allah tidak akan mengabaikan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Hadirin, sebagai penegas keesaannya, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat ketiga surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah menegaskan keesaannya lewat ayat ini sebab dapat kita pahami seandainya Allah itu beranak atau diperanakkan, sudah tentu akan ada sesuatu yang lain setara dengan dia, dan ini jelas bertentangan dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayat ini Allah juga menegaskan bahwa dia tidak sama dengan makhluknya. Allah itu ada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Allah itu ada, namun bukan diadakan. Jadi ayat ini secara tegas membantah keyakinan atau tuduhan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak Allah, atau keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, atau keyakinan Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Hadirin, ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Dengan ayat ini Allah membantah keyakinan orang-orang musyrik bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Bersekutu berarti saling membutuhkan. Sedangkan Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Karena Allah Maha segala-galanya. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita wajib meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Oleh karenanya, jangan pernah membayangkan bagaimana bentuk rupa Allah, apa warna Allah, di mana tempatnya, dan lain sebagainya. Cukuplah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kita mengenal Allah lewat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah. Bahwa Allah itu melihat dan selamanya melihat.
Perbuatan apapun yang kita lakukan tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Walaupun perbuatan itu kita lakukan pada bumi lapis 7, akhirnya dengan memiliki iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah malas lagi untuk beribadah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.